Bab 971 menyerang. Anggota tim Pangeran ke-9, yang semuanya menunggu dengan tidak sabar di luar, semua didakwa setelah kekuatan terlarang menghilang. Zhao Feng. Semua orang melihat bahwa Zhao Feng sedang duduk di tanah, dan hati mereka yang tertekan akhirnya rileks. Dari kelihatannya, Zhao Feng telah menang. Kami akan menunggu di sini, usul Ying, dan tidak ada yang tidak setuju. Mereka bisa merasakan gangguan mengerikan dari pertempuran antara Zhao Feng dan Kaisar Maut. Jika mereka mendekati itu, kekuatan hidup dalam tubuh mereka akan mengalir menjauh. Sulit membayangkan pertarungan antara Zhao Feng dan orang berjubah hitam. Sudah merupakan keajaiban bagi mereka bahwa Zhao Feng masih hidup. Mereka tidak tahu kapan ini dimulai, tetapi mereka menaruh semua harapan mereka pada Zhao Feng. Jika Zhao Feng mengalami kecelakaan, itu akan menjadi akhir dari persidangan putra mahkota bagi mereka. Pangeran ke-9, masih ada harapan, Old Ying menghibur. Pangeran ke-9 awalnya memiliki sejumlah besar pemeliharaan drakonik dalam meterai Pangeran Mahkota Semu, melebihi harapannya. Namun, bagian dari pemeliharaan drakonik digunakan dalam pertarungan melawan Secret Lord Dark Soul. Pangeran ke-9 kemudian mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki daerah di mana Zhao Feng dan Kaisar Maut bertempur dan menghabiskan lebih banyak pemeliharaan drakonik untuk membantu Zhao Feng. Lebih dari setengah dari pemeliharaan drakonik dalam meterai semu mahkota Pangeran ke-9 telah habis. Selama kita masih memiliki saudara Zhao, kita punya harapan. Pangeran ke-9 menganggukkan kepalanya. Dia tidak menyesali apa yang dia lakukan. Jika Zhao Feng tidak membantunya, dia tidak akan bisa mencapai tahap ini. Zhao Feng juga orang yang telah mendapatkan sebagian besar pemeliharaan drakonik itu di tempat pertama. 3 hari segera berlalu. Ayo pergi, Zhao Feng akhirnya berbicara setelah duduk di sana selama 3 hari. Pada kenyataannya, cedera Zhao Feng telah pulih sejak lama, tetapi jiwanya yang lemah membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Untungnya, kekuatan petir kuno membantu menyembuhkan jiwa Zhao Feng. Mungkin karena dia memiliki tubuh jiwa petir, dia bisa memulihkan cedera berbasis jiwa dengan menyerap kekuatan petir. Pada saat yang sama, Zhao Feng menyadari bahwa pertarungan melawan Kaisar Maut ini membantunya meletakkan fondasi bagi tubuh petir suci yang tidak mati. Karena tubuh petir suci abadi kematian tidak bisa diolah dengan sangat cepat, Zhao Feng awalnya mengesampingkannya. Setelah begitu banyak waktu berlalu, dan dengan bantuan dari Intent of Death, Zhao Feng akhirnya bisa mulai mengolahnya. Semua orang tercengang. Zhao Feng sudah pulih. Setelah pertempuran sengit melawan lawan sekuat itu, Zhao Feng hanya menggunakan 3 hari untuk pulih. Zhou Suer tertegun juga, dan dia memeriksa Zhao Feng dengan cermat. Dia hanya santai setelah memastikan bahwa memang tidak ada cedera serius pada Zhao Feng. Zhao Feng, Kaisar Maut, tanya Ying tua. Dia terkejut ketika dia mendengar identitas asli orang berjubah hitam dan bahwa dia memiliki tubuh abadi samsara. Tubuh abadi, jiwa abadi di tingkat Dewa Suci, dan mata kematian, bahkan Dewa Suci yang normal tidak akan bisa berbuat banyak melawan Kaisar Maut, apalagi seorang raja. Namun, yang tersisa setelah pertempuran adalah Zhao Feng. Old Ying hanya bisa menghela nafas, dia tidak pernah bisa melihat melalui pemuda ini. Yang lain juga segera menatap Zhao Feng. Meskipun jelas bahwa Zhao Feng menang, mereka ingin mendengarnya dari Zhao Feng secara pribadi. Dia pergi, jawab Zhao Feng sederhana. Kiri, semua orang berhenti sejenak. Jawaban ini tidak memberi mereka indikasi yang jelas tentang siapa yang menang. Zhao Feng, setelah kami meninggalkan makam Kekaisaran, Anda dapat tinggal di Istana Kekaisaran, Ying berbicara setelah berpikir sejenak. Sementara Zhao Feng mungkin menang kali ini, Kaisar Maut yang abadi bisa hidup kembali melalui samsara maut. Zhao Feng hanya akan aman dengan tinggal di Istana Kekaisaran. Betul, tidak masalah apakah Anda menang atau tidak. Brother Zhao selalu bisa tinggal di tempat saya. Pangeran ke-9 setuju. Kita akan melihat kapan saatnya tiba. Zhao Feng tidak menerima atau menolak tawaran Ying tua dan Pangeran ke-9. Dia tidak bisa memastikan apa yang akan dia lakukan setelah makam Kekaisaran. Dia mungkin tinggal di Istana Kekaisaran untuk menghindari Istana 9 Kegelapan dan Kaisar Maut, dia mungkin kembali ke Paviliun Asap Lautan, atau dia mungkin mencari mata samsara. Zhao Feng ingat apa yang dikatakan Sage, dia perlu menemukan mata samsara untuk mengkonfirmasi lokasi Liu Qinxin. Mungkin itu karena mata samsara memiliki semacam kemampuan dalam aspek itu,
tetapi Zhao Feng tidak tahu. Namun, Zhao Feng tidak dapat mengkonfirmasi apakah pemilik mata samsara adalah musuh atau tidak setelah insiden ini. Di luar kota Pangeran Ketujuh, haruskah kita mengkonfirmasi apakah Zhao Feng sudah mati atau hidup? Tanya Jiang Hao. Kamu gila, Zhao Feng pasti mati. Bahkan saya tidak akan berani mendekati kekuatan yang ditunjukkan oleh orang berjubah hitam itu, seru seorang dewa kuasi suci. Setelah Dewa Suci Jiwa Kegelapan kembali, dia dikirim lagi untuk mendekati daerah di mana Zhao Feng dan orang berjubah hitam berkelahi. Dia bahkan tidak berhasil melihat mereka sebelum ditakuti oleh Intent of Death yang menakutkan. Tapi orang berjubah hitam juga belum kembali. Jiang Hao tidak menghormati Tuan Kuasi Suci ini. Apa yang dikatakan Jiang Hao membuat semua orang terdiam. Baik tim Pangeran ke-9 maupun orang berjubah hitam telah kembali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Jangan khawatir, bahkan jika Zhao Feng masih hidup, entah bagaimana, dia akan terluka berat dan tidak akan bisa menyerang kita. Zhao Feng adalah penjinak binatang buas, yang merupakan posisi yang sangat penting dalam menyerang kota. Jika jiwanya terluka, dia tidak akan bisa mengendalikan binatang buasnya dengan benar. Pangeran ke-9 dan Zhao Feng ada di sini, suara Zhang Yi tiba-tiba terdengar. Wajah suci Dewa Jiwa Kegelapan menjadi hitam, dan dia menyesali apa yang baru saja dia katakan. Zhang Yi dan seorang dokter merawat binatang buas di luar. Binatang buas yang telah terkikis oleh Intent of Death akan segera mati jika mereka tidak dirawat. Karena ini, Zhang Yi adalah orang pertama yang melihat gambar di depan, dan dia menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Monster macam apa dia? Suara mendesing. Anggota tim Pangeran Ketujuh terbang ke tembok kota dan melihat ke kejauhan. Zhao Feng baik-baik saja. Salah satu dari Dewa Kuasi Suci sangat terkejut. Mustahil. Orang berjubah hitam berspesialisasi dalam serangan jiwa dan hukum kematian. Bahkan jika Zhao Feng selamat, jiwanya harusnya terluka parah, dan dia tidak akan bisa mengendalikan binatang buasnya dengan mudah. Dewa Suci Jiwa Kegelapan memandang Zhao Feng dengan muram. Bahkan dia sedikit takut pada orang berjubah hitam, jadi dia tidak mau mengakui bahwa Zhao Feng baik-baik saja. Dari kelihatannya, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Cendekiawan itu melihat anggota tim Pangeran ke-9 dan menyimpulkan. Kembalinya tim Pangeran ke-9 membawa kejutan bagi kota legasi surga lainnya dan pasukan 3 pangeran lainnya. Tidak ada seorang pun dari tim Pangeran ke-9 yang mati meskipun orang berjubah hitam dan Dewa Suci Jiwa Kegelapan berdua mengejar mereka. Ekspresi Pangeran kedua berubah. Bagaimana ini mungkin? Orang berjubah hitam tidak kembali. Pangeran ke-13 memiliki ekspresi jelek, dan niat membunuh melintas di matanya saat dia melihat Zhao Feng. Zhao Feng, mata Yu Tianhao penuh dengan niat pertempuran. Memang, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pangeran ke-8 mendesah. Tim 9 pangeran kembali keluar kota warisan Pangeran ke-7 surga. Tidak ada yang mengejek mereka lagi, dan tim Pangeran ke-7 waspada. Jiwanya, Dewa Suci Jiwa Kegelapan erat memeriksa Zhao Feng, tetapi ia menemukan bahwa Zhao Feng tampaknya tidak terluka. Aura jiwanya sebenarnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Serang dengan kekuatan penuh. Target utama kami adalah Zhao Feng. Kami hanya perlu menghentikannya dari mengendalikan binatang buasnya. Cendekiawan itu mengirim pesan kepada anggota tim lainnya dengan rencananya. Zhao Feng, apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Tanya Ying Tua. Dia tahu bahwa bentrokan antara Zhao Feng dan Kaisar Maut pasti berbasis jiwa. Zhao Feng mengangguk, serang dengan kekuatan penuh. Zhao Feng memiliki mata yang tenang. Tidak ada yang akan menghentikan mereka kali ini, kota warisan surga ini akan menjadi milik mereka. Semua orang dipenuhi kegembiraan setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng. Mereka tahu bahwa Zhao Feng akan mengeluarkan semua binatang buasnya kali ini dan membiarkan yang lain menyaksikan kekuatan penuh dari tim Pangeran ke-9. Cas! Cendekiawan itu meraung, dan semua anggota menyerbu keluar. Kekuatan luar biasa yang mengerikan memenuhi udara dan menyapu ke arah Zhao Feng. Zhang Yi juga mengendalikan binatang buasnya dan menciptakan formasi dengan mereka. Zhao Feng memandang anggota tim Pangeran ke-7 dengan ekspresi yang sama dan melambaikan tangan kirinya. Ledakan, gelombang aura binatang buas yang tiba-tiba muncul di luar tembok kota Pangeran ke-7, dan aura yang menakutkan langsung menghancurkan momentum tim Pangeran ke-7. Gelombang aura ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka berada di kerajaan binatang buas, dan mereka adalah mangsa. Suara mendesing,
Pasukan binatang mengepung kota pangeran ketujuh. Kalajengking berbisa, serigala angin, serigala malam, ular es berwajah merah, serigala bersayap, 7 sky sucking golden apes, dan beberapa binatang langka peringkat kaisar lainnya muncul. Orang-orang yang baru saja keluar dari kota pangeran ketujuh langsung berhenti dan hampir tersandung diri mereka sendiri. Zhang Yi, yang masih mengatur formasi di belakang, jatuh ke pantatnya, dan binatang buas yang dikendalikannya mulai berteriak dan mundur dengan ketakutan dan panik. Ini, berapa banyak binatang buas di sana? Suara Zhang Yi gemetar tak percaya. Selain itu, semua binatang buas ini berasal dari makam kekaisaran. Mereka sangat ganas dan mematikan. Pada saat ini, ulat sutra gemuk perlahan-lahan terbang keluar dari tangan Zhao Feng, dan aura kuno dan kuat turun. Binatang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Zhao Feng langsung mulai melolong, dan aura mematikan mengejutkan surga dan bumi. Pada saat ini, spesies ini dari 10.000 ras kuno menjadi pemimpin binatang. Mereka bersedia bertarung untuk Cloud Silkworm Saint Butterfly, yang memiliki garis keturunan murni dari 10.000 ras kuno. Ini, apa yang harus kita lakukan? Wajah pangeran ketujuh menjadi pucat pasi ketika dia melihat kecendekiawan. Serangan habis-habisan, tapi kami mengubah rencana kami. Sarjana itu menarik napas dalam-dalam. Ubah target kita menjadi pangeran ke-9 dan serang dia dengan kekuatan penuh kita. Mengancam hidupnya jika Anda harus, suara tegas cendekiawan itu terdengar di benak semua orang. Pangeran ketujuh berhenti sejenak sebelum memahami apa yang dimaksud sarjana itu. Selama pangeran ke-9 menggunakan sel pangeran mahkota palsunya untuk meminta bantuan, maka semuanya akan berakhir. Tidak masalah berapa banyak binatang yang dimiliki Zhao Feng karena dia akan dipaksa keluar dari makam kekaisaran. Bab 972 mengontrol situasi. Ketika gelombang aura kejam muncul di luar kota pangeran ketujuh, bukan hanya pangeran ketujuh dan timnya yang terpana, para anggota dalam 3 kota legasi surga lainnya, 3 pangeran di luar kota legasi surga selatan, dan semua penonton di masa dinasti Gan Lord Agung juga terkejut. Bagaimana mungkin ada begitu banyak binatang buas? Pangeran kelima memandang ke kejauhan dengan tatapan bingung. Dia sangat menyesal tidak membiarkan pangeran kedua mengundang pangeran ke-9. Dengan gerombolan binatang buas seperti itu, akan sangat mudah untuk menembus kota pangeran ke-8. Selain itu, sisa tim pangeran ke-9 juga tidak lemah. Tak satu pun dari mereka yang terbunuh oleh orang berjubah hitam atau Secret Lord Dark Soul. Sepertinya Zhao Feng benar-benar berpikir bahwa itu akan membosankan untuk menyerang kita. Pangeran ke-8 terputus-putus sejenak sebelum tersenyum. Meskipun dia menyesal tidak menjalin hubungan baik dengan Zhao Feng, dia merasa beruntung bahwa dia tidak benar-benar membentuk hubungan yang buruk dengan Zhao Feng. Kekuatan yang ditunjukkan oleh tim pangeran ke-9 saat ini tidak hanya menakuti pangeran ke-7. Bahkan tim pangeran ke-13 dan ke-4 tertegun. Dia benar-benar penjinak binatang. Suan Yuanwen memiliki ekspresi serius. Meskipun dia telah berhasil mengendalikan God Weapon di bawah standar, Suan Yuanwen tidak ingin bertarung melawan penjinak binatang buas yang begitu besar. Itu Feng Zhao, suci setan hitam setan dari Nine Darkest Palace memiliki ekspresi suram. Dia bertanya-tanya apakah Zhao Feng bahkan menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengannya. Saat itu, dia bahkan tidak mengeluarkan satu binatang pun. Diskusi pecah di antara kekaisaran Gan Agung. Begitu banyak binatang buas. Ini akan menyenangkan untuk ditonton. Pangeran ke-7 memiliki 2 dewa suci. Petik 2. Sebagian besar ahli yang hadir menghela napas kaget, sedangkan mereka yang berada di aula pangeran ke-9 penuh kegembiraan. Mereka yang curiga terhadap Zhao Feng sebelumnya sekarang sangat malu. Saya tidak berpikir bahwa keterampilan menjinakkan binatang Zhao Feng begitu kuat. Hahaha, tim pangeran ke-9 mempertahankan kekuatan mereka. Dari sudut pandang saya, Pangeran ke-9 masih memiliki beberapa harapan. Seorang penatua dari beberapa klan memiliki mata berbinar. Duke Nanfeng juga mengangguk dengan senyum tipis. Untuk tingkat tertentu, dia memilih sisi Pangeran ke-9 karena Zhao Feng, bukan karena dia peduli apakah Pangeran ke-9 bisa menjadi putra mahkota atau tidak. Namun, dia sekarang berpikir bahwa Pangeran ke-9 punya harapan. Mungkin dia yang mengambil keuntungan dengan memilih sisi Zhao Feng. Menghadapi gerombolan besar binatang buas, tim Pangeran ke-7 akhirnya mengerti bahwa mereka telah meremehkan tim Pangeran ke-9. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Zhang Yi, cobalah untuk menahan binatang Zhao Feng,
cendekiawan itu memerintahkan. Oke, wajah Zhang Yi memerah. Dia tidak peduli tentang betapa berbakatnya Zhao Feng Junior ini, yang perlu dia lakukan hanyalah melindungi kota dengan sukses. Gelombang. Kali ini, tim Pangeran Ketujuh mulai mempersiapkan diri dengan baik. Hati-hati, mereka datang, seru Ying. Meskipun Zhao Feng memiliki banyak binatang buas, tim mereka tidak memiliki kekuatan pertempuran puncak. Jika Pangeran Ketujuh hanya membela kota, tim Pangeran Kesembilan akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Namun, cendekiawan itu telah memperhatikan hal itu dan memutuskan untuk melakukan ofensif. Lindungi Zhao Feng, Old Ying berpikir sejenak sebelum berkata. Biasanya, melindungi penjinak binatang buas dalam pertempuran adalah hal pertama yang harus dilakukan tim, tetapi penjinak binatang buas dalam kelompok mereka adalah anggota terkuat mereka. Si Yulei, awasi keduanya dari Sky Sword Pavilion. Ying Tua memberi Si Yulei tugas. Si Yulei berspesialisasi dalam pertahanan fisik dan dengan sempurna membalas serangan Dao of Sword dari Sky Sword Pavilion. Old Ying dan Su Qingling mengawasi Secret Lord Dark Soul. Oke, Si Yulei segera mengunci Secret Lord Sharp Edge dan Lu Tianqi. Dia jelas bukan pertandingan mereka dalam duel, tapi yang perlu dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan mereka. Suara mendesing. Terlepas dari Pangeran Ketujuh dan Zhang Yi, 6 lainnya di tim Pangeran Ketujuh menyerbu. Dari kelihatannya, target mereka adalah Zhao Feng. Seperti yang saya pikirkan, ekspresi Old Ying menjadi suram. Target tim Pangeran Ketujuh adalah Zhao Feng karena dialah yang mengendalikan semua binatang buas ini. Zhao Feng, hati-hati, Old Ying memperingatkan. Bagaimanapun, Zhao Feng tidak berada di puncaknya sekarang. Tidak apa-apa, Zhao Feng tidak khawatir sama sekali. Dia baru saja menyebarkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Ledakan. Semua binatang buas di sekitarnya mulai menyerang menuju kota Pangeran Ketujuh. Hanya 7 Sky Sucking Golden Apes yang tertinggal. Apa, bocah ini membuat serangan binatang buasnya? Suci jiwa kegelapan terkejut. Mereka semua berpura-pura menyerang Zhao Feng, dan kemudian dia seharusnya meninggalkan sebagian besar binatang buasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi Zhao Feng hanya meninggalkan 7 Sky Sucking Golden Apes di belakang. Ini sangat berbeda dengan apa yang telah dianalisis oleh Sarjana. Grandmaster Zhang Yi, tunggu. Hati Pangeran Ketujuh jatuh ketika dia melihat gelombang binatang buas bergegas. Oke, Zhang Yi mengedarkan jiwanya dan membuat binatang buasnya memblokir gerbang kota. Kau mencari mati. Kamu pikir 7 kera emas gemetar yang sangat kecil bisa menghentikan serangan kita? Secret Lord Sharp Edge menjadi marah dan mengangkat pedang gioknya, mengeluarkan cahaya pedang yang kabur ke udara ketika SWAT Inten yang tak terbatas menembak ke langit. Gelombang-gelombang. Secret Lord Sharp Edge menebas dengan pedangnya, dan SWAT Inten membentuk pedang putih transparan yang sepertinya bisa menembus apa saja. Aku akan menanganinya. Si Yulei memegang perisai raksasa berwarna kuning gelap dengan kedua tangan dan berdiri di depan Zhao Feng. Naga yang terukir pada perisai kuning gelap tiba-tiba menyala dan mengeluarkan raungan samar naga. Potongan emas berkilauan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari kepala naga dan perlahan membentuk dinding pertahanan berpasir. Kamu tidak akan bisa memblokirnya. Secret Lord Sharp Edge dengan dingin menghina. Ledakan, ledakan, pedang putih transparan langsung menghancurkan dinding pertahanan berpasir. Bam, sebuah kekuatan fisik tiba-tiba menghancurkan kekuatan pedang putih yang tersisa. Gelombang, raksasa logam emas dan biru menyerang, dan tekanan fisiknya langsung menekan 5 orang lainnya. Apakah itu, Zhao Feng? Secret Lord Sharp Edge memiliki ekspresi terkejut. Memperkuat tubuh, Lu Tianqi, seorang junior dari Pavilion Sky Sword, bergumam. Tertawa, penjinak binatang buas keluar untuk bertarung secara pribadi. Secret Lord Sharp Edge meraung saat dia mengirim tebasan lagi ke arah Zhao Feng. 5 lainnya dari tim Pangeran Ketujuh juga menyerbu dan pura-pura menyerang Zhao Feng. Tetapi mereka sebenarnya hanya menunggu kesempatan untuk menyerang Pangeran Kesembilan. Gelombang-gelombang. Si Yulei maju sekali lagi dan menggunakan senjata suci warisan defensif untuk memblokir bagian dari serangan Secret Lord Sharp Edge. Gelombang-gelombang-gelombang. 7 Sky Sucking Golden Apes meraung dan melompat ke arah 5 ahli yang masuk dari tim Pangeran Ketujuh. Kalian menghentikan Secret Lord Sharp Edge. Zhao Feng mengirim pesan kepada yang lain. Secret Lord Sharp Edge tampaknya adalah Secret Lord yang lebih kuat di tim Pangeran Ketujuh.
Kultivasi spesialis jiwa mereka Su Qingling terlalu rendah, jadi dia tidak bisa memblokir Secret Lord Dark Soul. Di sisi lain, Si Yulei mengandalkan garis keturunannya, senjata suci warisan defensifnya, dan tekniknya untuk menghentikan pelanggaran Secret Lord Sharp Edge. Oke, Pangeran ke-9 dan teman-temannya tidak mempertanyakan apa yang dikatakan Zhao Feng, dan mereka segera memblokir Secret Lord Sharp Edge. Dewa Suci Jiwa Kegelapan, Jiang Hao, Lu Tianqi, dan teman-teman dari pihak Pangeran ke-7 goyah sejenak. Apa artinya ini? Ekspresi cendekiawan itu berubah. Selain Zhao Feng, semua orang dalam tim Pangeran ke-9 pergi untuk memblokir Secret Lord Sharp Edge, sepenuhnya mengabaikan orang lain. Dalam situasi ini, haruskah mereka terus berpura-pura menyerang Zhao Feng dan menyergap Pangeran ke-9, atau haruskah mereka benar-benar menyerang Zhao Feng, yang begitu terlindungi? Sarjana itu mulai berpikir, gelombang-gelombang. Pada saat ini, 7 Sky Sucking Golden Apes menyerbu. Persetan, Lu Tianqi meraung saat dia melepaskan balok pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ice Demonic Spear, Jiang Hao dengan cepat menusuk dengan tombak putihnya, dan banyak kabur putih menusuk ke arah kera emas sambil emas. Namun, kera emas sambil langit memiliki tubuh besar dan pertahanan yang kuat. Mereka mengambil serangan ini secara langsung dan meninju ke depan dengan tinju mereka. Secret Lord Dark Soul, bunuh Zhao Feng. Sarjana itu segera membuat keputusan. Lu Tianqi dan Jiang Hao bertanggung jawab untuk menghentikan 7 kera emas sambil langit. Ini meninggalkan cendekiawan, Dewa Suci Jiwa Kegelapan, dan Dewa Kuasi Suci lainnya. Meskipun situasi saat ini tampak seperti jebakan, mereka bertiga tidak percaya bahwa mereka tidak bisa mengurus satu penjinak binatang buas yang hanya seorang raja. Hehe, apakah kamu tidak akan melindungi kota? Zhao Feng tiba-tiba tersenyum. Kamu, cepat kembali dan bantu Grandmaster Sang Yi. Ekspresi sarjana berubah, dan dia memerintahkan Dewa Kuasi Suci. Zhao Feng hanya meninggalkan 7 Sky Sucking Golden Apes di belakang, yang berarti sisa gerombolannya akan menyerang kota. Zhang Yi dan Pangeran ke-7 saja jelas tidak akan bisa memblokir mereka semua. Jika kota itu dibobol dan Pangeran ke-7 menjadi dikelilingi oleh binatang buas, mereka akan kalah. Pada saat ini, Pangeran ke-7 dan Zhang Yi berada dalam kesulitan. Suara mendesing. Dewa Kuasi Suci terbang menuju kota. Suara mendesing. Sarjana dan Dewa Jiwa Kegelapan segera dibebankan ke Zhao Feng. Zhao Feng menatap mereka berdua dan tersenyum tipis. Cloud Silkworm Saint Butterfly di sebelahnya membuka mulutnya dan meludahkan sutera 5 warna yang langsung melesat di udara dan menutupi semuanya dalam beberapa ratus meter. Namun, Sarjana dan Dewa Suci Jiwa Kegelapan siap. Mereka mengelak dan menembus sutera dan terus menyerang Zhao Feng. Anda pikir Anda bisa menghentikan kami dengan mengandalkan Cloud Silkworm Saint Butterfly? Secret Lord Dark Soul mencibir dingin ketika kekuatan jiwanya melonjak. Namun, suara tangisan Jiang Hao tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Sial, apa ini? Penglihatan Jiang Hao diblokir oleh Sky Sucking Golden Ape, jadi dia tidak waspada terhadap sutra, yang langsung melilitnya. Di sisi lain, Lu Tianqi juga terbungkus sutra, mengurangi mobilitasnya. Sarjana itu memiliki ekspresi muram ketika dia tiba-tiba mengerti bahwa serangan Cloud Silkworm Saint Butterfly bahkan tidak ditujukan untuk mereka mulai. Pemuda ini, sarjana itu tiba-tiba memiliki perasaan aneh saat dia melihat Zhao Feng yang tenang. Seolah-olah, saat dia memutuskan untuk menyerang Zhao Feng, pemuda ini mengendalikan pertempuran ini. Secret Lord Dark Soul, akhiri pertarungan ini secepat mungkin. Cendekiawan itu mengirim pesan Dark Secret Lord Dark Soul. Ekspresi Zhao Feng yang tenang dan acuh tak acuh membuatnya frustrasi. Namun, tepat setelah dia selesai mengatakan itu, suara mendesing. Sepasang Scarlet Wings of Lightning menyebar di belakang punggung Zhao Feng, dan dia berubah menjadi sambaran petir merah putih yang melesat ke arah mereka berdua. Apa? Dia melakukan serangan. Cendekiawan itu terpana. Pemuda di depannya ini bertingkah sangat aneh. Dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Kau pacaran dengan mati. Dewa Suci Jiwa Kegelapan marah, dan dia melepaskan kekuatan jiwanya. Dia memegang pisau abu-abu pendek di tangannya dan menebas, mengeluarkan gelombang cahaya hitam. Bab 973 menyelesaikannya dengan cepat. Kau bercanda dengan maut. Dewa Suci Jiwa Kegelapan marah, dan dia melepaskan kekuatan jiwanya. Dia memegang pisau abu-abu pendek di tangannya dan menebas, mengeluarkan gelombang cahaya hitam.
Riak cahaya hitam ini sangat tipis, dan mengiris udara seperti bilah tajam. Itu mengeluarkan aura jiwa yang membuat hati seseorang bergetar. Tuan Suci Jiwa Kegelapan tidak percaya bahwa Zhao Feng, yang hanya seorang raja yang sangat kecil, benar-benar bisa mengalahkan orang berjubah hitam. Tim Pangeran ke-9 pasti telah menggabungkan kekuatan mereka dan membantu Zhao Feng mengalahkan orang berjubah hitam. Di sisi lain, cendekiawan melepaskan hantu emas dan putih saat dia mengulurkan kedua tangannya dan bekerja sama dengan serangan jiwa Secret Lord Dark Soul. Suara mendesing. Zhao Feng melihat serangan mereka dan tidak menghindar. Seolah-olah dia bahkan tidak melihat apa-apa saat dia dibebankan langsung pada sarjana. Hehe, dia benar-benar berusaha mati. Secret Lord Dark Soul tidak bisa tidak mengejek. Bahkan Tuan Suci yang normal tidak berani mengabaikan serangan jiwanya. Namun, ekspresi cendekiawan berubah. Tindakan aneh Zhao Feng membuatnya merasa sangat gelisah. Penjinak binatang seperti apa di dunia ini yang akan menyerang Dewa Suci sembari mengabaikan serangan mereka? Orang lain akan berpikir bahwa dia sedang mencari kematian, tetapi suara mendesing. Begitu riak hitam cahaya menyentuh jiwa Zhao Feng mengedarkan jiwanya dan melindungi jiwanya. Namun, ini jelas tidak cukup untuk sepenuhnya memblokir serangan Secret Lord Dark Soul. Niat jiwa Zhao Feng dipatahkan, dan riak hitam cahaya terus mengiris jiwa Zhao Feng. Hu gelombang, simbol yang tak terhitung dari petir kesengsaraan dewa langsung melintas di jiwa Zhao Feng. Simbol-simbol dewa kesengsaraan petir mengalir melintasi jiwa Zhao Feng dan menghancurkan riak cahaya hitam. Ketika orang lain melihat apa yang terjadi, mereka akan berpikir bahwa Zhao Feng hanya berdiri di sana sementara serangan jiwa menghilang seperti batu jatuh ke laut. Bagaimana ini mungkin? Dewa Suci Jiwa Gelap merasa Zhao Feng mengedarkan jiwa niatnya untuk memblokir serangan jiwanya, tetapi meskipun jiwa niat Zhao Feng kuat, itu tidak cukup untuk memblokir serangannya. Suara mendesing, kecepatan Zhao Feng tidak berkurang, dan dia menabrak telapak tangan emas putih cendekiawan setelah memblokir serangan jiwa Secret Lord Dark Soul. Ledakan, telapak tangan emas putih hancur berkeping-keping, dan Zhao Feng datang terbang melalui cahaya dan asap. Tidak bagus. Ekspresi cendekiawan itu berubah secara dramatis ketika dia merasakan bahaya. Serangan Dewa Suci Jiwa Kegelapan dan serangannya sendiri dengan mudah diselesaikan oleh Zhao Feng, dan sekarang yang terakhir bergegas ke arahnya. White Jade Spirit Sealing Palm. Sarjana langsung menggunakan teknik. Dalam sekejap, waktu tampak melambat seolah-olah surga dan bumi telah terjebak dalam rawa. Ledakan. Beberapa telapak cahaya keemasan menghantam Zhao Feng dan langsung mengurangi kecepatan gerakannya. Dengan menggunakan kesempatan ini, cendekiawan itu bergerak mundur. Teknik ini, gumam Zhao Feng. Teknik telapak tangan yang digunakan sarjana mirip dengan Sky Sealing Palm yang digunakan Kun Yun kecil di masa lalu. Namun, dengan tingkat intens sarjana, itu tidak cukup untuk mengancam Zhao Feng. Ledakan, Zhao Feng menggunakan tubuh petir suci lagi, dan gelombang petir memenuhi udara dan mulai bergerak. Secret Lord Dark Soul, apa yang terjadi? Cendekiawan itu segera bertanya. Serangan Secret Lord Dark Soul sepertinya tidak berpengaruh pada Zhao Feng. Serahkan bocah ini kepadaku. Ekspresi Lord Dark Soul menjadi jelek, dan dia menuduh Zhao Feng tanpa memberikan penjelasan. Kali ini, dia tidak akan gegabah. Zhao Feng memblokir serangannya dengan mudah membuatnya kehilangan muka. Zhao Feng juga telah melarikan diri dari inten telapak tangan sarjana. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang saat dia melihat Secret Lord Dark Soul, yang saat ini sedang mengisi daya, dan cahaya emas gelap berkilauan di mata kirinya. Kekacauan jiwa, energi jiwa ungu gelap yang kuat melewati mata Zhao Feng dan menutupi Dewa Suci Jiwa Gelap. Sungguh niat mata yang kuat. Dewa Suci Jiwa Gelap tertegun. Dewa Suci Jiwa Kegelapan menyadari bahwa ia masih meremehkan Zhao Feng. Setelah dipukul oleh teknik Zhao Feng, Secret Lord Dark Soul merasakan tubuhnya menjadi terang dan buram. Jiwanya mulai menjadi kacau, dan jiwanya niat melarikan diri dari kendalinya. Zhao Feng kemudian melaju melewati Secret Lord Dark Soul dan menyerbu ke cendekiawan. Teknik garis mata bocah-bocah ini sebenarnya efektif terhadap saya. Suci Jiwa Kegelapan merasa tubuhnya berhenti mendengarkan perintahnya, dan kemudian dia melihat Zhao Feng terbang melewatinya. Dia ingin melepaskan serangan, tetapi dia tidak bisa. Secret Lord Dark Soul, apa yang kau lakukan? Cendekiawan itu memiliki ekspresi marah. Zhao Feng baru saja terbang melewati Secret Lord Dark Soul,
dan mereka bahkan tidak saling menyerang. Jika bukan karena fakta bahwa sarjana merasakan gangguan Inten datang dari Zhao Feng, dia akan berpikir bahwa Secret Lord Dark Soul sebenarnya adalah mata-mata yang ditempatkan di sebelah Pangeran Ketujuh. Tapi bagaimana teknik garis keturunan Zhao Feng bisa efektif melawan Secret Lord Dark Soul? Buat Pangeran Ketujuh mengakui kekalahan, suara Zhao Feng terdengar di benak cendekiawan tepat saat dia sibuk berpikir. Sarjana itu langsung merasa seperti 10.000 baut petir berderak di jiwanya, dan jiwanya mulai mati rasa. Ketika dia sadar kembali, kekuatan fisik yang kuat turun, membuatnya tidak bisa bernapas. Cendekiawan memiliki ekspresi ketakutan saat ia secara pribadi mengalami penguasaan jiwa Zhao Feng. Dia akhirnya mengerti mengapa teknik Zhao Feng efektif melawan Secret Lord Dark Soul. Sarjana itu segera mulai mundur, dan dia mengeluarkan jimat hijau yang memiliki tanda aneh yang tak terhitung jumlahnya tercetak di atasnya. Gangguan kuat dari kekuatan suci muncul dan mengguncang Zhao Feng. Namun, sejak awal, Zhao Feng telah melihat segalanya tentang cendekiawan dengan mata kirinya. Zhao Feng sudah melakukan persiapan pada saat dia melihat sarjana mengambil jimat hijau. Lonjakan energi mental, lonjakan kristal ungu dan emas yang dingin melesat keluar dari mata kiri Zhao Feng dan menikam jiwa cendekiawan. Arg, rasa sakit yang membakar di jiwa cendekiawan menghentikan tindakannya, dan dia tidak bisa melepaskan jimat itu. Ledakan, sayap Zhao Feng berkibar saat dia mengirim tinju, dan kekuatan menakutkan mengirim cendekiawan terbang ke tembok kota. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Kucing kecil pencuri itu kemudian muncul di bahu Zhao Feng dan bermain dengan jimat hijau di cakarnya. Apa? Pangeran Ketujuh dan Kompi di tembok kota, yang masih bertarung melawan gerombolan binatang buas, tiba-tiba melihat cendekiawan itu terbang melewati mereka, dan mereka segera menatap medan perang dengan kaget. Secret Lord Sharp Edge terhenti oleh seluruh tim Pangeran ke-9 selain Zhao Feng. Si Yulei mengambil posisi defensif utama, dan yang lainnya semua menyerang Secret Lord Sharp Edge, memaksanya untuk pergi bertahan. Jiang Hao dan Lu Tianqi ditutupi sutra dan dikelilingi oleh 7 kera emas sambil langit. Ini berarti bahwa satu-satunya yang bisa mengirim sarjana terbang adalah Zhao Feng. Arg, Zhao Feng, aku akan membunuhmu. Suci Lord Dark Soul meraung dalam kemarahan. Zhao Feng telah menghabisi cendekiawan tepat di depannya, ini adalah penghinaan mutlak. Zhao Feng mendengus dingin dan berbalik untuk menghadapi jiwa suci Dewa Suci. Sekarang setelah dia menghabisi penasehat Pangeran Ketujuh, tidak akan ada lagi kejutan. Wind Lightning Eye Flame, api ungu dan emas yang kuat dengan gumpalan Dewa Kesengsaraan emas gelap muncul di mata kiri Zhao Feng. Wosh gelombang, ledakan, sebuah bola transparan dari api petir destruktif membakar tubuh Secret Lord Dark Soul. Dewa Suci Jiwa Kegelapan terasa seperti 10.000 baut kilat mengamuk di dalam tubuhnya. Selanjutnya, petir kesengsaraan dewa dalam api jiwa masih menyebar. Namun, Dewa Suci Jiwa Gelap adalah Dewa Suci yang berspesialisasi dalam jiwa, jadi perlawanannya terhadap Wind Lightning Eye Flame cukup kuat. Instan Suci Jiwa Kegelapan pulih, dia menebas dengan pedang abu-abu pendek dan mencoba untuk memblokir serangan Zhao Feng. Lengkungan tipis cahaya hitam menembus udara dan menembak ke arah Zhao Feng. Ledakan, menghadapi serangan kekuatan penuh Dewa Suci Jiwa Kegelapan, Zhao Feng melepaskan jiwa niatnya dan bentrok keras terhadap Dewa Suci Jiwa Kegelapan saat petir tanpa batas muncul. Munculnya jiwa niat Zhao Feng membuat semua orang yang berkelahi merasa seperti guntur sedang booming dan kilat berderak di jiwa mereka. Ini adalah maksud jiwa Zhao Feng. Jiang Hao tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Sangat kuat, mungkinkah dia benar-benar menghabisi orang berjubah hitam sendirian? Lu Tianqi terkejut. Niat jiwa yang Zhao Feng tampilkan saat ini tidak lebih lemah dari Dewa Jiwa Kegelapan. Gelombang. Intensi jiwa Zhao Feng instan muncul, Cloud Silkworm Saint Butterfly di sebelahnya mengepakkan sayap transparannya, dan serbuk sari setengah transparan membentuk angin puyuh yang menyapu menuju Secret Lord Dark Soul. Tidak baik, kekuatan suci cahaya mistisku dan kekuatan jiwaku. Dewa Suci Jiwa Kegelapan tidak dapat mengelak dari serangan jarak jauh dari Cloud Silkworm Saint Butterfly. Serbuk sari Cloud Silkworm Saint Butterfly dapat melewati dimensi fisik dan jiwa, dan itu bahkan efektif melawan Dewa Suci. Suara mendesing. Setelah serbuk sari mulai mempengaruhi jiwa kegelapan Dewa Suci, sosok Zhao Feng melintas dan muncul di hadapan jiwa kegelapan Dewa Suci. Yin Soul Chas.
Dewa suci jiwa gelap terkekeh dengan dingin ketika Zhao Feng mendekatinya, dan niat jiwa tingkat suci-suci berubah menjadi bentuk hantu dan menyerbu ke depan. Jelas bahwa serbuk sari itu tidak efektif terhadap Secret Lord Dark Soul, dia hanya menunggu Zhao Feng mendekat. Zhao Feng mencibir dingin. Dia mengabaikan serangan jiwa Secret Lord Dark Soul dan meninju dengan tinjunya. Simbol Dewa Kesusahan Petir dalam tubuh jiwa petir Zhao Feng berkedip sekali lagi dan memblokir sebagian besar kerusakan dari maksud jiwa kegelapan Dewa Jiwa Kegelapan. Kerusakan yang disebabkan oleh sasaran jiwa yang tersisa yang mencapai tubuh jiwa petir Zhao Feng terbatas. Ledakan, Secret Lord Dark Soul dipukul oleh pukulan Zhao Feng dan terbanting ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Dia berhasil memblokir serangan jiwaku lagi. Petik 2. Karena Dewa Suci Jiwa Gelap memiliki tubuh suci, pukulan Zhao Feng tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Namun, penguasaan jiwa Zhao Feng benar-benar mengejutkannya. Gelombang. Instan suci jiwa kegelapan menghantam tanah, Zhao Feng tiba di depannya dan menghancurkan dengan tinjunya sekali lagi. Arg! Dewa Suci Dark Soul langsung mulai berteriak. Dia menghususkan diri dalam jiwa, jadi serangan fisik jelas kelemahan suci jiwa suci-suci. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Suara gemuruh Zhao Feng menggedor melintasi medan perang melalui jiwa semua orang. Seluruh medan perang langsung mereda, dan tangisan yang berasal dari Secret Lord Dark Soul. Sekarang bahkan lebih jelas, babak 974 memasuki kota. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Suara gemuruh Zhao Feng menggedor melintasi medan perang melalui jiwa semua orang. Seluruh medan perang langsung mereda, dan tangisan yang berasal dari Secret Lord Dark Soul sekarang bahkan lebih jelas. Anggota tim Pangeran Ketujuh merasakan jiwa mereka menjadi gelap ketika petir berderak. Secret Lord Dark Soul. Ekspresi Jiang Hao berubah secara dramatis saat dia melihat Secret Lord Dark Soul, yang telah dideformasi oleh Zhao Feng. Tuan Suci Jiwa Kegelapan juga hilang. Pangeran Ketujuh kebingungan saat dia berdiri di atas tembok kota. Aura ganas binatang buas di bawah kota tersapu seperti tsunami. Bahkan jika Tuan Suci Jiwa Kegelapan belum dikalahkan oleh Zhao Feng, Pangeran Ketujuh dan kompi di tembok kota tidak akan mampu memblokir muatan mematikan gerombolan binatang itu lebih lama. Junior ini, Secret Lord Sharp Edge berhenti menyerang juga dan menatap Zhao Feng. Alasan mengapa tim Pangeran Ketujuh berani untuk berbentrokan dengan tim Pangeran Ke-9 secara langsung meskipun ada perbedaan besar pada binatang buas mereka adalah karena mereka memiliki dua Dewa Suci. Namun, Dewa Suci Jiwa Kegelapan dan Cendekiawan telah dikalahkan oleh Zhao Feng sendirian. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang terjadi dalam pertempuran antara ketiganya. Perhatian mereka perlahan-lahan beralih ke Cloud Silkworm Saint Butterfly dan kucing kecil pencuri itu. Semua orang tahu tentang kemampuan dukungan dari Cloud Silkworm Saint Butterfly. Itu efektif bahkan melawan Dewa Suci. Kemungkinan besar ada sesuatu yang istimewa tentang kucing abu-abu itu juga. Zhao Feng mungkin telah mengeluarkan beberapa hewan peliharaan spiritual lainnya selama pertarungan juga. Zhao Feng tidak mungkin mengalahkan Sarjana dan Secret Lord Dark Soul sendirian. Namun, bahkan jika itu yang terjadi, kekuatan Zhao Feng masih mencapai tahap yang menakutkan. Zhao Feng, si Yulei mengungkapkan ekspresi kekaguman dan kejutan. Ini, Old Ying juga tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua bertindak atas perintah Zhao Feng. Mereka berpikir bahwa Zhao Feng akan dapat menghentikan Dewa Suci Jiwa Kegelapan dan Cendekiawan dengan kekuatannya, dan mereka hanya perlu menunggu binatang buas untuk menembus tembok kota. Namun, hanya dalam waktu singkat bahwa mereka sedang sibuk memblokir Secret Lord Sharp Edge, Zhao Feng telah menghabisi Secret Lord Dark Soul dan Cendekiawan sendirian. Bahkan jika cedera Zhao Feng telah sepenuhnya pulih, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan pertarungan begitu cepat? Kamu tidak berencana pergi, lalu aku akan memulai pembantaian. Mata Zhao Feng memindai anggota tim Pangeran Ketujuh, dan aura tubuh petir sucinya naik secara dramatis. Di dalam lubang di depan Zhao Feng terbaring Secret Lord Dark Soul, yang masih sadar, dan dia langsung mengungkapkan tatapan ketakutan. Jelas bahwa pembantaian Zhao Feng akan dimulai dengan dia. Mendengar ini, anggota tim Pangeran Ke-9 merasakan darah mereka mendidih dengan gembira sementara anggota tim Pangeran Ke-7 memiliki ekspresi buruk. Zhao Feng pasti memiliki kemampuan untuk memulai pembantaian. Suasana di medan perang menjadi sunyi. Yang mulia, ayo pergi. Sarjana itu perlahan terbang dari balik tembok kota. Kemejanya sobek,
memperlihatkan baju zirah di bawahnya. Meskipun dia mengenakan baju zirah, pukulan Zhao Feng masih sangat menghancurkan. Kita tidak akan bisa mengalahkan pangeran ke-9 setelah kehilangan seorang dewa suci. Masih ada 3 hari lagi sampai akhir tahap kedua. Jika kita menghemat kekuatan kita sekarang, mungkin masih ada peluang. Suara cendekiawan itu terdengar di benak para anggota lainnya. Lu Tianqi, ayo pergi. Pedang giok di tangan suci ujung tajam menghilang. Lu Tianqi menundukkan kepalanya karena malu dan meninggalkan medan perang. Pangeran ke-7, Zhang Yi, dan teman-temannya juga meninggalkan tembok kota. Dari saat Dewa Suci Jiwa Kegelapan dikalahkan, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan lagi. Mereka hanya tidak mau menerima kenyataan dikalahkan oleh tim Pangeran ke-9. Orang harus tahu bahwa, di peringkat peluang Pangeran, Pangeran ke-9 berada di peringkat ke-7, sedangkan Pangeran ke-7 berada di peringkat ke-3. Kami menang. Pangeran ke-9 memandang kota yang berisi begitu banyak bangunan aneh. Dia telah mendengar banyak tentang hal-hal dalam kota legasi surga, tetapi dia belum pernah berada di sana sebelumnya. Selain itu, 4 kota legasi surga adalah tempat tahap ketiga, bentrokan antara pangeran, akan diadakan. Ini berarti bahwa, sampai sekarang, Pangeran ke-9 memiliki hak untuk berpartisipasi dalam bentrokan antara pangeran. Cepat, ayo masuk. Alasan utama Old Ying berpartisipasi dalam persidangan Putra Mahkota adalah untuk membantu Pangeran ke-9, tetapi sekarang, bahkan dia sedikit tidak sabar. Dia juga belum pernah berada di Heaven's Legacy City, dan pasti akan ada banyak intel dan rahasia kuno di dalamnya. Para anggota tim Pangeran ke-9 memasuki kota legenda surga dengan kegembiraan, dan situasi 4 kota legenda surga berubah untuk pertama kalinya. Yang tersisa adalah Pangeran ke-7 dan yang masuk adalah Pangeran ke-9. Pangeran ke-7 kalah. Gerombolan binatang Zhao Feng memiliki kemampuan untuk memutuskan pemenang. Tidak, yang penting adalah bahwa Secret Lord Dark Soul dikalahkan oleh Zhao Feng secara pribadi. Banyak ahli dari pihak ketiga pangeran tertegun. Tak satu pun dari mereka yang mengira ini akan menjadi hasilnya. Mereka bahkan belum mengalahkan kota warisan ke-8 pangeran surga dengan aliansi tripartit mereka, tetapi pangeran ke-9 telah mengalahkan pangeran ke-7, yang berperingkat lebih tinggi, sendirian. Saudara pangeran kedua, haruskah kita mengubah target dan menyerang pangeran ke-9 sebagai gantinya? Pangeran kelima bertanya dengan hati-hati. Tim Pangeran ke-7 dan tim Pangeran ke-9 baru saja mengalami pertempuran besar. Gerombolan binatang buas mereka seharusnya menderita beberapa korban, dan beberapa anggota harus terluka. Tidak, mereka masih memiliki terlalu banyak binatang buas, dan kekuatan pribadi Zhao Feng tidak lebih lemah dari dewa suci yang normal. Pangeran kedua samar-samar menggelengkan kepalanya. Ketika pemilik kota warisan langit berubah, kota itu akan tutup selama sehari. Jadi mereka tidak bisa menyerang bahkan jika mereka mau. Dalam periode waktu ini, tim Pangeran ke-9 mungkin membeli lebih banyak binatang buas atau susunan pertahanan. Selanjutnya, Pangeran ke-7 tidak akan menyerah begitu saja. Pangeran kedua dan teman-temannya harus bertindak hati-hati. Ini bahkan lebih baik. Bagaimanapun, tahap ketiga bukan tentang binatang buas. Pangeran ke-9 akan menjadi ancaman yang lebih kecil. Pangeran ke-13 berpura-pura tidak peduli, dan dia melompat dengan dingin di kota warisan langitnya. Kekuatan apa? Mata Yu Tianhao dilatih pada Zhao Feng sepanjang waktu, jadi dia telah melihat tampilan Zhao Feng dalam pertarungan. Meskipun Zhao Feng harus kembali berkultivasi dan hanya seorang raja sekarang, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ada banyak kamar logam tidak jauh dari gerbang kota, dan mereka ada di sana untuk membiarkan anggota beristirahat. Pangeran ke-9 berjalan ke salah satu kamar dan menekan sel putra mahkota yang sudo ke tablet batu. Gerbang kota legenda surga langsung mulai menutup. Mekanisme defensif ini hanya akan berlangsung selama 1 hari. Masih ada 3 hari lagi. Sampai tahap kedua berakhir. Jangan lengah, kata Ying Tua. Zhao Feng samar mengangguk. Aturan ini sangat logis, itu memungkinkan semua orang yang baru saja mengalami pertarungan besar untuk beristirahat. Oke. Semua orang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dan menemukan kekayaan mereka sendiri sekarang, tetapi kalian semua harus berkumpul di sini lusa, kata Ying Tua dengan nada bersemangat sebelum bergegas. Yang lain kemudian pergi dan mengintai kota yang unik ini. Di luar dan di dalam kota warisan langit seperti 2 dunia yang berbeda. Tempat ini damai, tenang, mulia,
dan misterius. Pertempuran dan bahaya tidak akan pernah muncul di sini. Miao, kucing kecil pencuri itu sangat senang saat memimpin jalan bagi Zhao Feng. Seperti terakhir kali, mereka pertama kali pergi ke toko buku dan membeli peta kota. Zhao Feng dengan kasar memindai dan menemukan bahwa kota warisan surga ini sedikit lebih kecil daripada yang ada di Tanah Suci Bajak Laut 18 pojok, tetapi setelah mengingat bahwa ada 4 kota warisan surga di sini, dia tidak terlalu memikirkannya. Mari kita pergi ke taman pet spiritual pertama, Zhao Feng mengatakan kepada kucing kecil pencuri. Kucing kecil pencuri itu tidak berdaya. Semua sumber daya yang mereka peroleh dalam dimensi kuno ini berada di bawah kendali Zhao Feng. Jadi itu hanya bisa mengikuti Zhao Feng. Bolehkah saya bertanya apakah Anda membutuhkan kami untuk merawat hewan peliharaan Anda, atau apakah Anda ingin melatih beberapa hewan peliharaan? Zhao Feng berhenti sejenak. Dia bisa mengerti apa artinya merawat hewan peliharaan, itu berarti dia bisa meninggalkan hewan peliharaan rohaninya di sini dan membiarkan taman hewan spiritual merawat mereka dan menyembuhkan mereka. Tapi apa artinya, melatih hewan peliharaan? Pelatihan hewan peliharaan spiritual melibatkan penggunaan metode unik untuk melatih hewan peliharaan Anda dan memperkuat aspek-aspek tertentu atau memberi mereka kemampuan baru. Sesepuh itu tersenyum samar dan menjelaskan. Zhao Feng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pelatihan berarti melepaskan potensi dalam hewan peliharaan spiritual. Namun, Zhao Feng merasa bahwa lebih baik hanya menanamkan garis keturunan yang kuat sebagai gantinya. Ini lebih efektif dan tidak memerlukan banyak waktu. Aku butuh 3 hewan peliharaan spiritual terbang setingkat kaisar, Zhao Feng memberitahunya. Tentu, penatua itu mengulurkan tangan dan menunjuk dengan jarinya. Layar putih dengan gambar binatang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Gambar-gambar ini dengan cepat terlintas sampai hanya beberapa hewan peliharaan spiritual tingkat kaisar yang tertinggal. Harga ini, alis Zhao Feng sedikit berkerut. Binatang buas di layar sangat langka, tetapi mereka jauh lebih mahal daripada kota warisan langit lainnya yang ia kunjungi. Namun, karena Zhao Feng kaya sekarang, dia tidak mencoba bernegosiasi dengan pria tua itu atas 3 hewan peliharaan spiritual tingkat kaisar. Pada akhirnya, Zhao Feng memilih 3 hewan peliharaan terbang yang relatif normal. 3 potong dragon jade muncul di tangan Zhao Feng setelah dia meninggalkan taman pet spiritual. 3 hewan peliharaan spiritual terbang masing-masing meraih satu dengan cakar mereka. Suara mendesing. 3 hewan peliharaan spiritual langsung terbang ke langit dan meninggalkan kota warisan surga. Itu adalah 3 keping terakhir Dragon Jade, kata Zhao Feng lembut. Sejak memasuki makam kekaisaran, Zhao Feng telah memperoleh total 8 Dragon Jades dari kelompok lain. Ketika dia bersama Zhou Suer, Zhao Feng telah memberikan 4 potong Dragon Jade kepada burung Yao kuno dan 3 binatang terbang acak yang telah dijinakkannya di makam kekaisaran. Setelah bertemu dengan Ying tua, Zhao Feng menjinakkan elang hitam dan memberikannya sepotong batu giok naga. Karena waktu sangat ketat setelah bertemu dengan kelompok Shen Jizi, Zhao Feng tidak punya waktu untuk menemukan binatang terbang lainnya. Sekarang dia telah memasuki kota legasi surga, Zhao Feng sekarang bisa menyingkirkan 3 keping terakhir Dragon Jade. Saya berharap bahwa hewan peliharaan spiritual ini akan dapat memberi saya kejutan. Zhao Feng tersenyum samar ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Dragon Jade hanya bisa menyerap pemeliharaan drakonik di sekitar dirinya sendiri. Zhao Feng memegang 9 potong naga giok tidak akan mengubah jumlah total takdir drakonik yang bisa dia dapatkan. Oleh karena itu, Zhao Feng membuat keputusan untuk menggunakan binatang terbang ini untuk mengumpulkan pemeliharaan drakonik sejak awal. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat di depan Zhao Feng. Anda ingin pergi ke bengkel? Zhao Feng mengerti apa yang dimaksud kucing pencuri kecil itu. Karena ada banyak waktu, Zhao Feng memutuskan untuk pergi dengan kucing kecil pencuri itu. Miao, kucing kecil pencuri itu melompat ke sebuah gedung tinggi. Forage terutama menciptakan barang-barang spesifik atau memperkuatnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Seorang pria parubaya berkulit gelap bertanya. Bab 975 Pengeluaran Besar. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Seorang pria parubaya berkulit gelap menatap kucing kecil pencuri itu dan berbicara dengan penuh minat. Miao miao, kucing kecil pencuri itu mengambil rantai emas gelap di lehernya, yang kemudian berubah menjadi cambuk ular naga emas gelap dan berputar-putar di udara. Gabungkan tendon naga ke dalam senjata ini.
Pria parubaya berkulit gelap itu mengerti apa yang dimaksud kucing pencuri kecil itu. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu melompat ke dunia tata ruang misti dan mengeluarkan beberapa item yang telah diperoleh Zhao Feng dalam dimensi kuno ini. Zhao Feng berhenti sejenak. Bahan-bahan yang dikeluarkan kucing pencuri itu semuanya sangat berharga. Menara menempa memang memiliki tendon naga, tapi ini harganya. Sebuah tangan gelap menunjuk, dan sebuah layar berisi banyak jenis tendon naga muncul. Harga di sebelah mereka cukup untuk membuat Mystic Light Realm Secret Lord normal bangkrut. Miao miao, kucing kecil pencuri menatap Zhao Feng dengan mata memohon, dan dia jelas tahu apa yang diinginkan kucing pencuri itu. Tendon naga adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk memperkuat cambuk ular naga emas gelap, dan nilainya dengan mudah melampaui barang-barang yang dikeluarkan kucing pencuri kecil dari dunia tata ruang misti. Zhao Feng mengangguk tanpa daya. Kucing pencuri kecil itu kemudian mengambil sejumlah besar sumber daya dan batu kristal primal dari dunia tata berkabut untuk membayar biaya tendon naga. Zhao Feng terkejut. Biayanya hampir 10 kali lipat dari jumlah yang ia bayarkan untuk memperkuat Shadow Kill Imperial Dagger si kucing pencuri. Namun, karena kekayaan Zhao Feng benar-benar berbeda dari sebelumnya, dia mampu membelinya. Beberapa jam kemudian, robot setengah baya berkulit gelap mengeluarkan cambuk ular naga emas gelap dari tungku misterius. Cahaya merah panas perlahan memudar dari permukaan cambuk, dan bersinar dengan warna cerah. Cambuk ular naga tampaknya lebih gesit dari sebelumnya. Miao, kucing kecil pencuri itu mengambilnya dan menggabungkan gelombang cahaya perak ke dalamnya. Cambuk ular naga emas gelap langsung mulai bergerak, dan itu memelintir menjadi busur emas gelap. Kucing kecil pencuri mengarahkan busur panjang emas gelap pada Zhao Feng dan dengan lembut menarik tali busur, seolah memamerkan kepada Zhao Feng. Zhao Feng berhenti. Kemampuan cambuk ular naga emas gelap tampaknya telah banyak berubah. Zhao Feng ragu-ragu sejenak sebelum meninggalkan menara bengkel. Untuk saat ini, tidak ada yang ingin ia perkuat. Zhao Feng bahkan belum sepenuhnya mengendalikan bow mengunci langit, dan Ice Imperial Spear telah mencapai batasnya. Selain itu, harga penguatan senjata dan peralatan juga akan banyak merugikan Zhao Feng. Pertama-tama aku akan melakukan apa yang perlu aku lakukan. Jika saya memiliki sisa uang, saya dapat mempertimbangkan untuk memperkuat Skylocking Bow. Lagi pula, dia tidak tahu berapa lama sampai pada saat berikutnya dia tiba di kota warisan surga. Saat ini, dia sangat kaya, dan banyak barang yang tidak berguna baginya. Yang terbaik adalah menghabiskan semuanya selagi dia ada di sini. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri pergi ke Istana Teknik Ilahi berikutnya. Istana Teknik Ilahi menjual keterampilan dan teknik, dan juga memberikan jawaban untuk masalah kultivasi. 5 elemen petir angin elemental Zhao Feng dan tubuh petir suci kun emas diciptakan di Istana Teknik Ilahi dari kota warisan surga lainnya. Para tamu dari jauh, apakah ada teknik budidaya khusus yang Anda inginkan? Seorang penatua elegan yang terbuat dari cahaya putih memberikan senyum ramah dan menatap kucing pencuri kecil itu dengan terkejut. Saya ingin teknik yang bisa mencuri mata bentuk jiwa, kata Zhao Feng. Mata kematian adalah mata tipe jiwa sama seperti mata dewanya, dan itu sangat kuat. Jika dia bisa menggunakan mata kematian dengan bijak, Zhao Feng bersedia melakukannya. Dari kelihatannya, tamu ini seharusnya mendapatkan warisan yang berkaitan dengan 8 mata dewa besar. Cahaya redup melintas di mata tua yang elegan. Itu benar, Zhao Feng diam-diam terkejut. Penatua ini seharusnya hanya boneka mekanis Istana Teknik Ilahi, tetapi sebenarnya bisa menebak bahwa ia telah mewarisi mata yang terkait dengan 8 mata dewa besar. Itu sangat luar biasa. Tamu, tidak perlu terkejut. Semua warisan yang terkait dengan 8 mata dewa agung adalah berbasis jiwa. Saya juga bisa merasakan aura garis darah mata yang unik dari Anda. Penatua elegan yang terbuat dari cahaya putih tersenyum. Tamu, silakan pilih yang mana yang Anda inginkan. Penatua yang elegan menunjuk, dan layar berisi beberapa teknik menyala dan menghilang sampai hanya teknik mencuri mata berbasis jiwa tetap. Layar kemudian bergerak maju sampai tiba tepat sebelum Zhao Feng. Sangat mahal. Zhao Feng terkejut dengan harga teknik rahasia ini. Ada total 8 teknik mencuri mata di sini, dan harga untuk masing-masing lebih tinggi dari biaya untuk memperkuat cambuk ular naga emas kucing pencuri kecil. Tamu, semua teknik rahasia ini memiliki persyaratan ketat dan sulit dijual. Ini sudah harga terendah. Penatua yang elegan menggelengkan kepalanya. Bahkan di zona benua,
tidak banyak orang membutuhkan teknik mencuri mata. Penatua yang elegan tidak perlu menipu Zhao Feng. Mengesampingkan fakta bahwa garis keturunan mata sudah jarang, sebagian besar berbasis fisik dan bisa dicuri hanya dengan mendapatkan bola mata yang sebenarnya. Jiwa itu sangat berbahaya untuk dikacaukan, jadi bahkan jika seseorang berhasil mendapatkan mata berbasis jiwa, mereka tidak akan berani dengan mudah mencoba transplantasi. Zhao Feng dengan hati-hati membaca informasi di layar. Dia memutuskan, selama aman dan dijamin akan berhasil, dia tidak akan peduli dengan harganya. Saya ingin teknik penyempurnaan mata jiwa. Tatapan Zhao Feng akhirnya mendarat di tempat tertentu, dan dia langsung menarik napas dalam-dalam setelah melihat harganya. Ini akan menghabiskan hampir 30% dari total kekayaannya. Orang harus tahu bahwa kekayaan Zhao Feng telah menumpuk sejak dia memasuki dimensi ilusi ilahi dan semua melalui kuburan kekaisaran. Dia bahkan memperoleh tumpukan harta karun raksasa di Black Wind Canyon Forbidden Ground. Bahkan Raja Suci yang normal mungkin tidak sekaya Zhao Feng, tetapi hanya satu teknik rahasia akan menghabiskan hampir 30% dari total kekayaannya. Sulit membayangkan betapa berharganya teknik pemurnian mata jiwa ini. Namun, jika dia bisa menggunakan Eye of Death dengan sempurna, maka itu akan sangat berharga. Ke Zhao Feng. Zhao Feng tiba-tiba teringat teknik 10.000 pemikiran ilahi yang tidak lengkap tepat ketika dia akan pergi. Jika dia bisa mendapatkan teknik 10.000 ilahi pikiran sejati, maka Zhao Feng jelas tidak akan perlu mencoba menganalisisnya sendiri. Selain itu, teknik 10.000 pikiran ilahi adalah teknik tingkat surga tingkat rendah, jadi itu seharusnya relatif murah di tempat seperti ini. Apakah Anda memiliki teknik 10.000 pikiran ilahi? Tanya Zhao Feng. Saya punya teknik 10.000 ilahi pikiran ilahi. Penatua tersenyum percaya diri sebelum mengambil sebuah buku yang terbuat dari cahaya dan memberitahu Zhao Feng harganya. Itu terlalu mahal, kata Zhao Feng langsung. Harga teknik 10.000 pikiran ilahi yang lengkap juga melampaui harga memperkuat cambuk ular naga emas gelap kucing pencuri itu. Zhao Feng tidak mengerti. Teman kecil, karena kamu tahu tentang teknik ini, kamu harus tahu nilainya juga. Ini adalah teknik kelas surga, tingkat menengah. Harganya sangat adil. Tetua berbicara dengan Zhao Feng untuk waktu yang lama dan bertindak seperti ini sudah harga terendah. Kelas menengah surga, Zhao Feng tersendat. Dia tidak berharap teknik 10.000 pikiran ilahi menjadi teknik tingkat surga tingkat menengah. Saat itu, Duan Muking tidak yakin tentang kelas mana dari 10.000 teknik pikiran ilahi itu, dan dia hanya mengatakan bahwa itu mungkin telah mencapai tingkat surga. Jika itu benar-benar teknik kelas menengah surga, harganya tidak terlalu tinggi. Pada saat yang sama, Zhao Feng juga ingat bahwa kota warisan surga yang dia kunjungi sebelumnya sangat membutuhkan batu kristal primal sehingga dapat terus berfungsi, sehingga semua layanan dan barangnya didiskon. Di sisi lain, kota warisan surga di dalam kuburan kekaisaran tidak membutuhkan apapun. Banyak pangeran dan pakar akan memasuki kota-kota ini setiap 500 tahun dan menghabiskan hampir semua kekayaan mereka, menghasilkan inflasi yang lambat. Ini berarti bahwa harga di kota warisan surga ini akan lebih mahal daripada yang ada di 18 Corners Land Suci Secret bahkan jika yang terakhir tidak memiliki diskon. Baik, aku akan membelinya, kata Zhao Feng melalui gigi terkatup. Dia kemudian mengambil sejumlah besar kekayaan untuk membeli teknik 10.000 ilahi pikiran lengkap. Teman kecil, ada juga keterampilan berikutnya untuk teknik 10.000 pikiran ilahi. Apakah Anda ingin melihatnya? Petik 2. Melihat Zhao Feng bertindak dengan cara yang langsung, sesepuh itu tersenyum samar dan terus menjual produk ke Zhao Feng. Seseorang yang menginginkan teknik tingkat atas akhirnya datang, dia tidak akan membiarkan Zhao Feng pergi dengan mudah. Apa? Sebuah teknik setelah teknik 10.000 pikiran ilahi. Zhao Feng berhenti. Dia belum pernah mendengar tuannya menyebutkan hal seperti itu sebelumnya. Meskipun keluarga Duanmu memiliki teknik 10.000 pikiran ilahi, mereka mungkin tidak tahu bahwa ada teknik selanjutnya. Ya, pencipta teknik 10.000 ilahi pikiran menciptakan teknik budidaya jiwa lainnya. Penatua diperkenalkan kepada Zhao Feng. Teknik pemupukan jiwa. Zhao Feng mulai berpikir, dia mungkin akan dapat mencapai level 10.000 pikiran segera, jadi dia akan membutuhkan teknik pelatihan jiwa yang lebih baik. Teknik 10.000 ilahi pikiran memang teknik kultivasi jiwa peringkat paling tinggi yang pernah dilihatnya. Jika ada teknik selanjutnya untuk teknik 10.000 ilahi pikiran, nilainya harus cukup tinggi,
tapi Zhao Feng tidak berani memikirkan harga untuk itu. Zhao Feng juga ingin mencoba mempelajari tentang kegunaan lain dari tubuh jiwa petirnya, dan teknik pengembangan jiwa adalah metode yang paling langsung. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tergoda. Bisakah kamu memperkenalkan isinya kepadaku? Zhao Feng tiba-tiba merasa seperti dia tidak benar-benar kaya. Teknik ini adalah teknik pemurnian jiwa yang disebut Soul Splitting Technique. Ada juga beberapa teknik rahasia lain yang terlibat, tetapi saya tidak akan memberitahu Anda informasi lebih lanjut. Penatua tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi, dia hanya memberi Zhao Feng senyum misterius. Pada saat yang sama, dia memberitahu Zhao Feng harga untuk teknik pemisahan jiwa. Tampaknya itu sangat murah. Zhao Feng agak curiga, jika itu ditulis oleh ahli yang sama yang menciptakan teknik 10.000 ilahi pikiran, itu tidak bisa terlalu buruk. Namun, harganya bahkan lebih rendah daripada teknik 10.000 pikiran ilahi yang lengkap. Pada saat ini, kucing pencuri kecil melemparkan beberapa koin perunggu ke udara. Miao miao, kucing kecil pencuri itu mendukung Zhao Feng membeli teknik pemisahan jiwa. Oke, aku akan membeli teknik pemisahan jiwa juga.